Assalamualaikum warahmatullahi wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu wa ta'ala. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh takmir, insya Allah pembahasan kajian kita pada kesempatan sore hari ini berkaitan dengan menyambut Idul Adha. Tema ini mengingatkan saya secara pribadi dulu sebelum kesempatan saat itu. Tema yang kita bahas adalah amalan-amalan unggulan, ibadah-ibadah utama di bulan Ramadan. Maka di kesempatan sore hari ini fokus bahasan yang akan kita ulas pada kesempatan yang penuh dengan barokah ini adalah amalan-amalan unggulan, ibadah-ibadah utama di bulan Dzulhijjah. Sebagai orang yang beriman, ketika mendapatkan informasi, ketika mendapatkan wawasan baru, atau diingatkan kembali terkait ibadah-ibadah unggulan, terkait amalan-amalan utama, tentu seyogyanya kita tergerak untuk segera mengamalkannya, untuk segera mempraktekkannya. Karena memang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita petakan ibadah-ibadah atau amalan-amalan di dalam agama Islam, itu bertingkat-tingkat, itu nilainya berbeda-beda. Ada perbedaannya itu tergantung tempat. Karena tempatnya berbeda, walaupun jenis ibadahnya sama, tapi nilainya lebih unggul di tempat tertentu. Sebagai contoh, sholat, sama-sama sholat. Sholat di Masjid Al-Islam dibandingkan dengan sholat di Masjid An-Nabawi di Madinah sana tentu berbeda jauh karena faktor tempat. Rasulullah menegaskan, salatun fi masjidi hada afdol min alfi salatin fi ma siwah illal masjidil haram. Satu salat di masjidku, kata Rasulullah, di Masjid Nabawi itu lebih afdol, lebih unggul 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram, wa salatun fil Masjidil Haram afdal min salatin fi masjidi hadza
bimi'ati sholatin. Kalau perbandingannya antara satu sholat di Masjidil Haram dibandingkan dengan satu sholat di Masjid Nabawi, maka ini lebih unggul 100 kali lipat. Satu ibadah yang sama, namun karena faktor tempat ada nilai plus, ada nilai tambahan. Begitu pula beda waktu, beda zaman, itu pun ada nilai plusnya. Di antaranya adalah di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kalau boleh sedikit saya ingatkan, ini 10 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah sebagai waktu sholat hari raya Idul Adha tanggal 17 Juni. Berarti 10 hari yang pertama mulai tanggal 1 Dzulhijjah, kurang lebih berarti hitungan kasarnya saat tanggal 8 Juni itu masuk awal 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan, ibadah-ibadah yang dilaksanakan pada hari-hari itu beda jauh Bapak Ibu, beda jauh dibandingkan dengan ibadah yang dikerjakan di selain 10 hari pertama tersebut. Sebagai dalil, sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, begitu pula Imam At-Tirmidzi. Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan sabda Nabi Muhammad, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi azza wa jalla min hadhil ayyam," yakni ayyamal ashri. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, lebih mengundang cintanya Allah dibandingkan hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maksudnya adalah ketika kita maksimal, karena faham hadis ini, kita lebih maksimal, lebih semangat dalam beribadah. Para ulama menjelaskan karena hadisnya ini umum, maka yang dimaksud dengan amal soleh, yang dimaksud dengan ibadah adalah umum, bersifat mutlak, apapun amal soleh tersebut, terutama yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah-sunnah, apapun itu, mulai dari sholat 5 waktu yang wajib, kemudian termasuk yang disyariatkan
pada bulan Dzulhijjah yang wajib adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Begitu pula ibadah-ibadah yang sunnah, mulai dari sholat berjamaah, berzikir, memperbanyak istighfar, atau mungkin juga seperti yang diumumkan oleh takmir tadi, menyembelih hewan kurban atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau kita maksimal perhatian terhadap ibadah-ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka hal ini lebih mengundang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, secara singkat, beda antara orang yang dicintai dibanding dengan orang yang kurang dicintai. Sebagai ilustrasi, seorang mertua, ibu mertua, memiliki 2 menantu. Memiliki berapa Bapak Ibu? 2 menantu. Menantu yang pertama ini dicintai. Menantu yang kedua karena sebab tertentu kurang dicintai. Menantu yang pertama yang dicintai, ketika dia bangun kesiangan, maka apa kata ibu mertua? Oh, menantuku tadi malam kelamaan sholat malam. Ketika menantunya makan banyak di rumah mertua, apa kata mertua? Alhamdulillah, menantuku suka masakanku. Ini karena dicintai. Beda kalau kurang dicintai. Ketika menantu kurang dicintai, pas bangunnya terlambat, kesiangan, apa kata mertua? Menantu kok males-malesan. Ketika menantunya makannya banyak di rumah mertua, apa kata mertua? Menantu kok rakus, suka makan. Karena faktor apa Bapak Ibu? Cinta. Ada sikap yang berbeda. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau yang mencintai kita adalah Allah, yang memiliki langit dengan isinya, yang memiliki bumi dengan isinya, maka tentu Allah mudah sekali memberi maghfirah untuk kita, ampunan untuk kita. Allah mudah menurunkan pertolongan untuk kita, kemudahan untuk kita, karena faktor cinta. Dan salah satu cara untuk mendapatkan cinta dari Allah adalah mari di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi kita sadar, kita menata diri yang biasanya mungkin biasa-biasa saja. Setelah ikut majelis taklim ini faham, oh 10 hari pertama itu bukan hari biasa, itu adalah hari spesial. Saya harus lebih semangat, lebih antusias dalam beribadah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjutan hadis ini, setelah para sahabat mendapatkan penjelasan dari Rasulullah bahwa amal-amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama
di bulan Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasul, apakah amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak juga dikalahkan dengan amalan jihad, ikut perang fisabilillah? Jawab Rasulullah, walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah. Luar biasa. Bahkan ikut perang jihad fisabilillah itu tidak juga bisa menandingi keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, kecuali kata Rasulullah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bisyai'in, kecuali yang bisa menandingi amalan di 10 hari itu adalah orang yang ikut jihad bukan hanya bondo badan, bukan, tapi juga ikut menyumbang harta yang banyak. Kemudian setelah selesai pulang tidak ada yang kembali, dia gugur, syahid, meninggal dunia saat jihad. Begitu pula hartanya habis untuk modal jihad. Baru itulah yang bisa menandingi amalan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita sampaikan di awal, para ulama menjelaskan karena hadisnya itu umum, amal-amal soleh apapun itu yang kita kerjakan di hari-hari spesial 10 hari pertama, maka itu bisa memperoleh keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Namun secara lebih khusus, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyusun kitab hadis Bulughul Maram. Bapak Ibu pernah dengar kitab Bulughul Maram? Pernah nggih? Nah, sudah familiar, sering dibahas di majelis taklim. Penyusunnya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau tokoh besar, ulama besar, menjelaskan mengapa 10 hari pertama itu sangat spesial. Waladhi yadhar anna sababa fintiyazi ashri dzulhijjah limakani ijtimai ummahatil ibadah fihi. Beliau menyampaikan yang tampak sebab kenapa 10 hari itu spesial di sisi Allah adalah karena pada hari-hari tersebut Bapak Ibu berkumpul ibadah-ibadah utama, ibadah-ibadah induk, ibadah-ibadah unggulan. Apa saja? Wahia as-sholatu wasiyamu wassadaqah wal hajju. Ada 4 kata beliau, ibadah induk,
ibadah utama di 10 hari bulan Dzulhijjah yang pertama, yaitu sholat. Di sini mengisyaratkan syiar Islam, sholat Idul Adha, kemudian asyam, puasa, disunahkan puasa Arafah. Bahkan dalam hadis yang lainnya ditegaskan pula ada kesunahan puasa sejak awal dari bulan Dzulhijjah secara berturut. Nanti kita akan bahas. Kemudian sedekah, di sini isyarat sedekah hewan kurban, karena nanti kita akan bertemu hadis menyembelih hewan kurban. Sebagian di antara dagingnya itu disedekahkan. Kemudian ibadah induk yang keempat adalah haji. 4 ibadah ini berkumpul di 10 hari bulan Dzulhijjah dan tidak terjadi di hari-hari lainnya. Hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha disunahkan seluruh umat Islam ikut hadir di tempat sholat. Bahkan dianjurkan wanita-wanita yang haid pun, yang ada halangan pun disunahkan, dianjurkan untuk hadir juga untuk menyemarakkan hari tersebut. Namun Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang sholat bukan hanya perhatian kita pada sholat yang sunnah Idul Adha saja. Jangan sampai kita termasuk umat Islam yang lalai dari sholat, hanya perhatian pada sholat 2 hari raya. Sholatnya hanya Idul Fitri dan Idul Adha, padahal sunnah. Malahan yang wajib malah ditinggalkan. Tentu ini sikap yang kurang tepat. Kita harus punya perhatian besar terhadap sholat, terutama sholat wajib, baru kemudian sholat sunnah. Tentu Bapak Ibu sudah cukup paham. Awalu ma yuhasabu alaihil abdu as-sholah. Amalan pertama yang dilihat oleh Allah, dihisab oleh Allah adalah sholat wajib. Kalau sholatnya bagus, tidak ada masalah, yang lainnya yang wajib akan dia kerjakan, yang haram akan dia tinggalkan. Ini karakter orang yang perhatian terhadap sholat yang wajib. Selanjutnya, kalau saat dihisab oleh Allah kok ternyata ada masalah dengan sholatnya, ada masalah, ada kekurangan, maka secara singkat Allah memerintah malaikat untuk menengok, melihat apakah hamba tersebut memiliki ibadah sholat sunnah ataukah tidak. Kalau punya, maka ibadah sholat sunnah itu yang akan menambal. Intinya Bapak Ibu, amalan yang pertama yang unggul di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah sholat.
Mari kita perhatian besar terhadap sholat 5 waktu, begitu pula sholat-sholat sunnah, dan secara khusus mari kita ikut menyemarakkan tanggal 10 Dzulhijjah dengan ikut hadir sholat hari raya. Semoga Allah memanjangkan umur kita, semoga Allah memberi kesehatan sehingga bisa ikut hadir. Itu yang pertama, sholat. Mari kita maksimalkan lagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara ibadah unggulan yang direkomendasikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah apa? Puasa. Secara umum Rasulullah sering mendorong umatnya untuk perhatian terhadap ibadah puasa, terutama yang wajib, puasa Ramadan. Begitu pula selanjutnya puasa sunnah. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis, Bapak Ibu, di surga itu ada salah satu pintu yang namanya Babur Royan, pintu Royan. Pintu tersebut dikhususkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang ahli puasa. Sekali lagi, terutama yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Royan itu artinya seger, sejuk. Sebagai gambaran ya, kalau kita di luar itu sangat panas sekali, kemudian kita masuk mall atau masjid yang besar yang ada AC-nya gitu ya, di pintu kita masuk seakan celes, adem, enak. Nah, begitu pula bagi orang-orang yang ahli puasa, nanti di surga akan masuk surga melalui pintu Royan. Adem, enak, nyaman sejak awal dia masuk surga tersebut. Secara khusus, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallah an yukaffira sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu. Puasa hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa Bapak Ibu? 9 Dzulhijjah. Jadi sebelum hari raya. Ngoten nggih gampangannya. Nah, kalau kita bisa nggih puasa pada hari itu, bagaimana kata Rasulullah? Allah menjamin ampunan baginya atas kesalahan-kesalahannya setahun yang lalu, begitu pula setahun berikutnya. Nah, ini dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah. Tentu ini luar biasa. Karena apa? Yang membuat kita repot, susah di hari kiamat itu adalah dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah sampai hari kiamat. Itu yang bikin kita repot, susah di padang mahsyar saat ditimbang amalan, itu yang bikin susah. Nah, di sini ada kesempatan. Dosa-dosa itu otomatis diampuni, dihapus oleh Allah dengan puasa Arafah. Terutama dosa-dosa kecil nggih, dosa-dosa
kecil. Itu ada ampunan otomatis hanya dengan puasa Arafah. Kalau dosa besar tentu perlu taubat secara khusus. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ini mengisyaratkan secara umum di hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 9 tentunya, karena kalau sudah tanggal 10 sudah tidak boleh puasa, justru haram. Ma min ayyamin ahabbu ilallah an yuta'abbada lahu fiha min ashri dzil hijjah ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sana. Tiada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beribadah di dalamnya selain 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Lanjutannya, siapa yang berpuasa di hari-hari tersebut, maka 1 hari saja itu seakan-akan puasa 1 tahun. Nah, ini sebagai motivasi umum untuk puasa atau ibadah lainnya di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Tapi kalau puasa nggih pas tanggal 10-nya sudah hari raya tidak boleh puasa, haram. Yang ketiga, secara singkat karena tadi ada request ini, ada waktu, semoga cukup. Sedekah, sedekah. Nah, sedekah secara umum sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ada pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi kalau wujud sedekahnya itu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu istilahnya apa Bapak Ibu? Wakaf. Wakaf. Kalau Bapak Ibu bisa wakaf di hari-hari tersebut, luar biasa keutamaannya. Misalnya ikut wakaf, ada pembangunan masjid ikut nyumbang, ada renovasi ikut nyumbang, ada panti asuhan ingin renovasi ikut nyumbang. Untuk wakaf-wakaf itu, sedekah-sedekah itu sangat luar biasa. Dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, saat tidak ada naungan kecuali dari Allah. Di antara 7 golongan itu Bapak Ibu, seseorang yang bersedekah secara sembunyi. Dia sedekah seakan-akan sedekah dengan tangan kanan, seakan-akan tangan kirinya pun tidak tahu. Nah, ini motivasi untuk sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekah secara terang-terangan juga boleh kalau kita bisa menjaga niat, menjaga keikhlasan dan tujuan. Rasulullah memberikan kepada fakir miskin tetangganya sekitar. Sepertiga yang lainnya Rasulullah memberi hadiah tetangganya sekitar. Sepertiga yang lainnya Rasulullah memberi hadiah kepada orang-orang lainnya. Bahkan orang kaya pun diberi, tidak masalah. Nah, untuk ikut juga menyemarakkan hal-hal tersebut. Ustadz, kalau sepertiga kok banyak Ustadz ya? Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau Bapak Ibu pengen, monggo. Tapi kalau mau
mau niatannya totalitas, Ustadz pengennya kan sedekah, saya ambil secukupnya sajalah untuk anak keluarga, secukupnya saja, mungkin nggak banyak-banyak, saya juga ikut kurban tapi nggak banyak-banyak, sudahlah yang lainnya itu saya sedekahkan, boleh, tidak masalah, tidak masalah. Itu yang ketiga, itu saya sedekahkan, boleh, tidak masalah, tidak masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, haji. Ada di antara keluarga tetangga yang berangkat haji tahun ini? Ada, alhamdulillah. Semoga kita yang sudah daftar tapi belum dapat giliran, semoga dipanjangkan umur sehingga pas jadwalnya bisa berangkat. Kita yang belum sempat mendaftar karena belum ada dananya, semoga bisa dimampukan oleh Allah, dikuatkan niat untuk mendaftar, kemudian bisa berangkat, untuk mendaftar kemudian bisa berangkat haji, karena itu ibadah unggulan. Rasulullah mengatakan, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Umroh satu dengan umroh berikutnya itu sebagai penghapus dosa. Haji kalau mabrur, diterima oleh Allah, dia berangkat dengan niat ikhlas, dengan harta yang halal, syarat dan rukunnya dipenuhi, dia ketika pulang pun bisa. Apa ada waktu untuk tanya jawab? Monggo. Ada nggih? Monggo. Mungkin ada yang menambahkan. Apa ngantuk nggih Bapak Ibu? Ini ustadznya lurus-lurus aja kok nggak ada ketawa-ketawanya. Oh, setelannya seperti ini. Setelannya seperti ini. Monggo. Sudah berapa ini yang daftar kambing atau sapi? Sudah banyak? Oh, ini yang tanya? Assalamualaikum. Memang ada anjuran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kalau bicara fikih itu tingkatan hukumnya tidak sampai haram untuk makan, tidak. Tingkatannya adalah sunnah. Untuk sholat pas luaper, apa sampai haram? Oh, tidak haram Bapak Ibu, monggo makan dulu, sarapan dulu. Tapi kalau bisa pas Idul Fitri lah ya, kalau bisa apa itu makan dulu. Kalau Idul Adha itu memang disunahkan tidak makan dulu. Nggih. Nggih, ngonten badhe kula sampaikan. Karena tujuannya apa? Tujuannya agar segera menunaikan sholat, segera tuntas menyembelih dan beteti dan masak sehingga bisa sarapan bareng-bareng menikmati daging kurban. Itu diantara hikmahnya. Secara singkat, kalau pakai pertanyaan apakah enggak boleh, itu kesannya haram. Tidak haram, disunahkan. Kalau bisa saat Idul Adha nanti tanggal sedoso ditahan dulu untuk makan dan minumnya ya, mulai pagi ya, mulai sholat subuh ya, ditahan seakan-akan puasa, tapi tidak puasa, seakan-akan ya. Terus nanti segera sholat, segera ini. Tapi kalau memang lapar dan khawatir ada masalah ya, misalnya sakit mah, ya makan, tidak masalah. Nggih.
Entoh kalau sholat Idul Adha kan sedikit berbeda dengan Idul Fitri. Disunahkan lebih pagi, segera menyembelih dan seterusnya. Sampun nggih, ini isyarat dari takmir. Matur suwun, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, menambah ilmu, dan yang lebih penting kita berdoa memohon kepada Allah semoga dipanjangkan umur kita, diberi